Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Julian Nisa Fajrilianti dari kelompok 2 mata kuliah Geometri Ruang. Di sini kita akan membahas tentang definisi jarak dalam ruang. Sebelum kita mulai penjelasannya, saya akan memperkenalkan beberapa partner kerja saya. Yang pertama ada Muhammad Reza Syahrial, kemudian ada Syifa Fauzia Faryani, dan yang ketiga ada Muhammad Alwi Mahdorul Fauzi. Oke, kita mulai dengan yang pertama, yaitu definisi jarak dalam ruang. 3 unsur pangkal dalam geometri yaitu titik, garis, dan juga bidang. Ketiga unsur tersebut dapat juga disebut sebagai 3 unsur yang tak didefinisikan. Sebuah titik dipikirkan sebagai suatu tempat atau posisi dalam ruang. Titik tidak memiliki panjang maupun ketebalan. Bekas tusukan jarum atau bekas ujung pensil di atas kertas dapat dipikirkan sebagai model fisik dari sebuah titik. Sebuah titik direpresentasikan dengan sebuah noktah dan diberi nama dengan suatu huruf kapital. Oke teman-teman, saya Syifa Fauzia Faryani. Di sini saya akan melanjutkan materi dari definisi, yaitu sekarang mengenai jarak antara titik dan titik. Dalam gambar ini, jarak dari titik A dan titik B dapat dicari dengan cara menghubungkan titik A ke titik B sehingga terjadi sebuah garis. Lalu jarak kedua titik tersebut ditentukan oleh panjang garis itu. Jadi garis yang menghubungkan titik A ke B, baik itu B ke C, teman-teman titiknya bebas ya, C ke D, D ke E, dan seterusnya, itu merupakan panjang garis itu. Seperti itu. Selanjutnya yaitu mengenai jarak antara titik dan garis. Oke, di sini ada titik A, lalu ada garis G. Nah, bagaimana menghubungkan titik A ke garis G itu? Yaitu jarak antara titik A dan garis G dapat dibuat dengan membuat garis dari titik A ke garis G, memotong garis di titik P. Jadi kalau misalnya memotong itu di situ ada tanda siku-siku, berarti ya sudutnya 90 derajat. Nah, sehingga terjadi garis AP yang tegak lurus di garis G. Jadi kalau kita mencari jarak antara titik A ke garis G itu kita harus memotong garis tersebut tegak lurus ya. Kalau tegak lurus berarti 90 derajat. Artinya jarak titik A ke garis G itu adalah panjang dari AP. Jadi kalau kita udah melukis titik A ke garis G dengan melalui titik P gitu. Jadi sama aja. AP itu adalah jarak dari titik A ke garis G gitu. Saya Muhammad Reza Syahrial akan membahas jarak antara titik dengan bidang. Perhatikan gambar di samping. Sebuah titik A dan bidang alfa, yaitu jajar genjang. Jarak titik A ke bidang alfa dapat dicari dengan menghubungkan titik A secara tegak lurus dengan bidang alfa. Jadi, jarak suatu titik ke suatu bidang adalah jarak dari titik tersebut ke proyeksinya pada bidang tersebut. Selanjutnya kita bahas contoh soal. Contoh soal yang pertama. Pada kubus PQRS TUVW, jika panjang rusuk kubus adalah 8 cm dan titik X merupakan pertengahan antara rusuk PQ, maka berapa jarak titik W ke titik X?
Pertama, kita gambar terlebih dahulu kubusnya seperti di samping. Kita tulis titik X terletak pada garis PQ panjang rusuk WT 8 cm. Yang pertama, kita mencari panjang PX terlebih dahulu, karena PQ dibagi oleh titik tengah yaitu X, jadi nilai dari PX itu setengah dari nilai garis PQ. Jadi PX sama dengan 4 cm. Lalu kita mencari panjang PW. Kita menggunakan teorema Pythagoras PW. Di sini ada WT dan PT. Nilainya 8 cm semua. Kita kuadratkan 8 cm kuadrat ditambah 8 cm kuadrat. Hasilnya 6128. Akar dari 128 itu 8 akar 2. Jadi PW sama dengan 8 akar 2. Selanjutnya kita mencari nilai WX. WX dengan cara menggunakan Pythagoras kembali, dengan cara akar PW yang tadi, PW kuadrat ditambah PX. PW nya sama dengan 8 akar 2. Kita masukkan ditambah PX. PX nya 4, jadi 4 kuadrat dan 8 akar 2 kuadrat dijumlah 8 akar 2 kuadrat sama dengan 128 ditambah 4 pangkat 2 sama dengan 16. Kita jumlahkan, lalu kita akar. Dijumlahkan sama dengan 144. Kita akarkan menjadi 12 cm. Jadi nilai dari garis WX adalah 12 cm. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekeliruan dalam penyampaian saya. Oke, selanjutnya di sini ada soal nomor 2. Soalnya,
Jika panjang rusuk kubus di bawah berarti ini ya adalah 8 cm dan titik X merupakan pertengahan antara rusuk PQ, maka hitung jarak dari titik X ke garis ST. Nah, langkah yang pertama kita gambar kubus terlebih dahulu ya, dalam namanya PQRS TUVW. Jadi ini titik P-nya itu berarti di depan dulu nih, bidang PQRS-nya itu di depan berarti PQRS, sedangkan TUVW-nya di belakang. Lalu lihat lagi pada soal, yaitu titik X merupakan pertengahan antara rusuk PQ. Nah, perhatikan rusuk PQ, di situ ada X ya antara PQ, berarti tengah-tengah membagi 2. Nah, di sini titik X ke garis ST. Oke, garis ST perhatikan, itu adalah diagonal sisi dari bidang SPTW, merupakan panjang garis dari titik X ke titik M. Oke, titik M itu jadi membagi 2 garis ST. Nah, berarti kan di sini kita bisa lihat bahwa garis ST itu sama dengan garis PW, atau bisa disebut juga dengan diagonal sisi. Sedangkan MT perhatikan garis MT itu adalah setengahnya dari ST. Jadi garis M itu membagi garis ST seperti itu. Nah, PW itu kita bisa dicari dengan Pitagoras ya. Kan PW itu adalah hipotenusa atau sisi miring dari segitiga siku-siku. Nah, PW itu jadi hasil dari Pitagoras ya, PT kuadrat ditambah TW kuadrat. Itu karena ini kubus dan memiliki sisi 8 cm. Jadi sisi-sisinya sama, panjangnya 8 cm, tingginya, panjangnya, lebarnya. Nah, sekarang kita fokus ke pertanyaan, yaitu menghitung titik X ke garis ST ya, jaraknya. Nah, perhatikan di situ ada segitiga STX atau segitiga sama kaki, dan XM atau MX-nya itu adalah garis tingginya. Nah, kita bisa mencari nilai MX tersebut dengan menggunakan teorema Pitagoras. Itu MX sama dengan akar dari TX, itu adalah hipotenusa, TX kuadrat dikurangi dengan sisi MT ya, MT kuadrat berarti. Nah, lanjut MX sama dengan akar TX-nya berapa nih? 4 akar 5. Karena kita bisa mencarinya dengan teorema Pitagoras juga, yaitu perhatikan deh, TPX itu adalah segitiga siku-siku kan, dan itu TX-nya adalah sisi miring dari segitiga itu. Jadi kita bisa mencarinya. Jadi hasilnya 4 akar 5 kuadrat dikurangi MT. MT-nya itu adalah setengahnya dari ST. ST-nya berapa? ST-nya adalah 4 akar 2 ya, karena ST sama dengan PW. Dan panjang PW itu adalah 4 akar 2, jadi sama. Oke, MX sama dengan 4 akar 5 kuadrat 80 dikurangi 4 akar 2 kuadrat 32. 4 kuadrat 16, akar 5 kuadrat 5, jadi 16 kali 5 adalah 80. Dikurangi 4 kuadrat 16, akar 2 kali akar 2 2 ya, jadi 16 kali 2 32. Ini tinggal dikurangi, jadi MX sama dengan masih akar 48, 80 kurangi 32 48, sehingga MX sama dengan 4 akar 3. Dari mana 4 akar 3? Dari berarti berapa kali berapa supaya salah satunya bisa diakarkan. Jadi 16 dikali 3. Akar 16 itu kan 4, dan akar 3-nya tetap. Jadi akar 48 adalah 4 akar 3. Oke, di sini ketemu bahwa panjang MX itu adalah 4 akar 3 cm. Oke, MX di sini yaitu titik X ke garis ST. Baik teman-teman, itu materi yang dapat kelompok kami sampaikan mengenai definisi jarak dalam ruang. Oke, sebelumnya kesimpulan dulu ya sebelum penutupan.
Nah, di sini jarak adalah panjang ruas garis penghubung kedua bangun yang terbentuk dari dua titik yang berjauhan, yaitu jarak antara titik dengan titik, jarak antara titik dengan garis, jarak antara titik dan bidang. Gitu. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.